Selamat siang semuanya. Di sini saya Esther Hanaya akan menjelaskan mengenai konservasi laut dan fauna di Indonesia yang terancam dan dilindungi berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. Simak baik-baik ya. Pertama ada konservasi laut berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. Yang pertama, menurut MENLHK melaporkan bahwa Indonesia memiliki 170 kawasan konservasi laut yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan luas sekitar 19 juta hektar, yang dimana mempunyai manfaat ekonomi yang besar dalam kegiatan wisata bahari. Yang dimana kawasan konservasi laut ini seperti Wakatobi dan Raja Ampat. Demikian pula dalam segi perikanan, yang dimana kawasan konservasi menyediakan tempat bertelur, berpijah, dan bertumbuh kembang ikan yang bernilai komersial yang kemudian memasuk perairan di luar kawasan untuk ditangkap. Dan yang kedua ada efektivitas pengelola kawasan konservasi perairan, yang dimana pengelola kawasan konservasi perairan di Gili Trawangan di masa pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan kawasan ini tidak hanya tergantung pada pencapaian yang seperti meningkatnya jumlah patroli dan membaiknya sistem pelaporan, yang dimana harus ditunjukkan pada keberhasilan konservasi seperti perbaikan kondisi sumber daya hayati karena meningkatnya kepatuhan dan dukungan kepada aturan, serta berkurangnya ancaman terhadap segi mengenai konservasi laut secara hukum internasional menunjukkan bahwa Indonesia ini memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan yang di dalam zona ekonomi eksklusif dan laut lepas yang dapat dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku. Indonesia memiliki peranan penting dalam perkembangan hukum laut internasional, termasuk pengakuan universal terhadap konsepsi negara kepulauan, dan telah membantu tercapainya kedudukan negara pantai yang secara menyeluruh lebih kuat terhadap negara maritim daripada di masa-masa sebelum. Konservasi laut di Indonesia ini dilakukan melalui pendirian kawasan seperti taman dan suaka laut atau melalui penerapan kebijakan yang dikombinasikan dengan kuota dan insentif pasar untuk konservasi spesies. Yang dimana saat ini ada lebih dari 170 kawasan konservasi laut yang berasal dari Sabang sampai Merauke dengan luas 19 juta hektar yang mempunyai manfaat di bidang ekonominya, yang berdasarkan kegiatan wisata bahari terjadi di dalam kawasan konservasi laut. Seperti yang tadi saya jelaskan, Wakatobi dan Raja Ampat. Demikian pula untuk perikanan, kawasan konservasi menyediakan tempat bertelur, berpijah, dan bertumbuh kembang ikan yang bernilai komersial, yang kemudian memasuk perairan di luar kawasan untuk ditangkap oleh nelayan. Jadi dalam hal ini, Indonesia harus menerjemahkan atau mentransformasikan kewajiban dalam perjanjian hukum internasional ke dalam hukum nasional. Indonesia telah mencerminkan pola pikir dualisme yang umumnya dianut oleh Departemen Kehakiman pada waktu itu. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 dianggap bukan merupakan undang-undang dalam arti material, melainkan hanya penetapan, sehingga masih dibutuhkan suatu undang-undang lain yang mentransformasikan norma konvensi ke dalam hukum nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, yang pada hakikatnya sebagian besar merupakan penulisan kembali dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Jadi, di sini saya akan mau menekankan lagi bahwa hukum internasional menunjukkan bahwa Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola sumber daya ikan di laut lepas. Berdasarkan persyaratan internasional, Indonesia juga memiliki peranan penting dalam perkembangan hukum laut internasional dan telah mencerminkan pola pikir dualisme dalam mengimplementasikan Konvensi Hukum Laut 1982. Dan yang kedua, fauna di Indonesia yang terancam dan dilindungi berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. Berdasarkan analisis,
Fauna di Indonesia terancam dan dilindungi berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional, meliputi beberapa spesies termasuk yang akan saya sebutkan. Fauna yang dilindungi di Indonesia adalah yang pertama, satwa langka. Satwa langka yang dilindungi di Indonesia termasuk dalam CITES Appendix 1 dan 2 seperti komodo, orangutan, harimau, beruang madu, badak Jawa, tunton, jalak balikorcildi, dan beberapa jenis lainnya. Dan yang kedua ada spesies terancam punah. Indonesia memiliki lebih dari 30.000 jenis satwa, termasuk spesies itu terancam punah. Beberapa contohnya adalah penyu, yang dimana memiliki bahasa Latin Lepidopteris olivicea, Aretmochelys embricata cereta natator depressor, yang dimana itu adalah penyu abu-abu, penyu sisik, penyu tempayan, dan penyu pipih, yang dimana udah jarang kita lihat di Indonesia tentunya. Mungkin kalau kita lihat itu udah cuman beberapa spesies saja. Perlindungan hukum terhadap fauna di Indonesia dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Nah, dalam peraturan ini mengatur pengambilan, penangkapan dalam tumbuhan dan satwa liar, baik komersial maupun non-komersial, dari habitat alam hanya dapat dilakukan di luar kawasan pelestarian alamnya, yang dimana ada taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, serta ada kawasan suaka alam, yang contohnya ialah cagar alam Suaka Marga Satwa atau Taman Buru. Berikutnya ada implementasi hukum internasional, yang dimana Indonesia telah meratifikasi CITES melalui keputusan Presiden nomor 43 tahun 1978. CITES mengkategorikan spesies dalam tiga kelas, yaitu spesies termasuk dalam Appendix 1, 2, dan 3. Di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan peraturan pelaksana lainnya yang mengatur perlindungan jenis satwa liar atau hidup liar. Jadi dalam sintesisnya, fauna di Indonesia yang terancam dan dilindungi berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional meliputi beberapa spesies yang termasuk dalam daftar merah spesies yang terancam punah yang dikutip dari IUCN dan CITES 1973. Perlindungan hukum terhadap fauna di Indonesia dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, yang dimana Indonesia juga telah meratifikasi CITES dan mengimplementasikan peraturan-peraturan internasional untuk melindungi fauna yang terancam punah di Indonesia ini. Sekian, terima kasih dari saya dan pemaparan saya. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan dan melihatnya. Terima kasih.